Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Intan Tiara. Saya mahasiswi Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Ibu bisa perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Bisa. Perkenalkan, nama saya Ibu Tia. Baik, saya akan memanggilnya Ibu Tia ya Bu ya. Iya. Saya akan melakukan kegiatan penyuluhan tentang kompres hangat pada orang yang demam. Sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu tindakan kompres hangat yang baik itu bagaimana? Kalau untuk pengenalan kompres hangat udah tahu, cuman cara yang baiknya tuh belum tahu. Belum tahu ya Bu ya? Iya. Baik, saya akan melakukan penyuluhan tentang kompres hangatnya ya Bu. Iya. Waktunya kurang lebih 30 menit. Tempatnya di sini, apakah saya diizinkan Bu? Izinkan. Baik, karena sudah diizinkan saya akan menjelaskannya ya Bu. Iya. Jadi kompres hangat itu yaitu tindakan suatu prosedur menggunakan kain atau handuk yang telah dicelupkan ke air hangat. Kemudian kain tersebut itu diletakkan di bagian tubuh tertentu. Jadi kompres hangat itu tindakan untuk anak yang demam ya Bu ya. Iya. Demam sendiri itu yaitu peningkatan suhu tubuh normal pada manusia. Jadi suhu tubuh normalnya itu antara berkisar 36 sampai 38 derajat Bu. Iya. Jadi kalau melebihi 38 derajat itu termasuknya demam ya Bu. Iya. Nah, penyebab dari demam itu ada infeksi saluran pernapasan. Itu infeksinya itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang kedua itu efek dari imunisasi pada anak ya Bu ya. Iya. Karena kan anak kecil itu kan banyak menerima imunisasi ya Bu ya. Jadi itu gejalanya itu bisa ada demamnya gitu Bu. Iya. Yang ketiga itu diare. Diare akibat makanan yang terkontaminasi. Jadi makanan itu misalkan ibunya merebus air. Nah, air itu sudah terkontaminasi oleh tinja dan akan menyebabkan diare. Nah, diare itu akan menyebabkan demam pada si anak ya Bu ya. Yang keempat itu lingkungan yang panas dan pemakaian baju yang terlalu tebal atau tipis Bu. Yang kelima itu pneumonia atau inflamasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Nah, tanda dan gejalanya itu peningkatan suhu tadi ya Bu ya, yaitu di atas normal. Iya. Jadi melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua itu tubuhnya menggigil. Yang ketiga itu rasa ngilu yang di bagian tubuh tertentu Bu. Nah, sakit kepala juga. Nah, kemudian nafsu makan berkurang ya Bu. Iya. Jadi tadi kan membahas kompres hangat ya Bu ya. Ibu kan belum tahu ya Bu ya cara-caranya. Iya. Nah, jadi ada cara mengatasi demam pada anak itu salah satunya itu kompres hangat. Iya. Dan ada juga kenakan pakaian yang nyaman Ibu. Yang ketiganya itu menyediakan air minum. Jadi banyakin minum gitu ya Bu ya ketika anaknya demam. Yang keempat itu memberikan pengawasan kepada si anak. Jadi ibu melihat dulu perkembangan si anaknya, bagaimana demamnya, makin tinggi kah atau makin menurun kah. Yang kelima itu ibu tetap tenang ketika penanganan pada si anak demam ini. Nah, tadi ya Bu ya, kompres hangat ya Bu ya. Jadi manfaat dari kompres hangat itu dapat memberikan rasa nyaman, menurunkan suhu tubuh yang demam. Kemudian juga dampak fisiologis kompres hangat itu membuat otot-otot itu rileks, menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, dan memperlancar pasokan aliran darah. Saya akan menjelaskan tentang prosedur kompres hangatnya ya Bu ya. Jadi Ibu harus mempersiapkan dulu Ibu alat dan bahannya. Jadi alat dan bahannya itu ada Ibu harus terlebih dahulu cuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun. Kemudian Ibu sediakan baskom yang berisi air. Yang ketiga itu Ibu menyediakan alas. Kemudian yang keempat itu termos yang berisi air panas. Yang kelima itu waslap secukupnya ya Bu ya. Yang keenam termometer. Yang ketujuh itu selimut mandi dan handuk. Nah, nanti prosedur tindakannya itu Ibu atur dulu posisi si anaknya yang mau dikompres ini ya Bu ya, senyaman mungkin. Yang kedua Ibu cuci tangan. Yang ketiga itu membaca basmalah. Yang ketiga ukur dulu Ibu suhu tubuh si anaknya, apakah demamnya tinggi atau gimana ya Bu ya. Yang keempat pasang perlak di bawah tubuh si anaknya atau orang yang demam tersebut.
kemudian ganti selimut selimut yang sudah dipakai dengan selimut yang mandi ya. Yang kelima itu campurkan air panas ke dalam baskom yang berisi air dingin tadi sampai terasa hangat, terasa cukup hangat ya Bu ya, jangan panas, jangan dingin banget ya Bu ya. Iya. Yang keenam itu buka pakaian. Jadi yang selanjutnya itu Ibu kan tadi sudah menyiapkan waslap tadi ya Bu ya. Iya. Nah waslap itu nanti Ibu celupkan ke dalam baskom tadi yang hangat ya Ibu ya. Ke waslapnya dicelupkan, kemudian taruh Ibu di aksila satu-satu di lipatan paha jadi 4 ya Bu ya. Kemudian yang satunya itu ke seluruh tubuh, jadi Ibu bisa menggosok-gosokkannya ya Bu ya. Kemudian keringkan dengan handuk biar tidak basah gitu tubuhnya ya Bu ya. Kemudian jika sudah dipraktekkan tadi, Ibu bisa cek lagi kembali suhu anak tersebut. Kemudian jika masih panas, Ibu bisa mengulangi cara tadi yang dari awal sampai yang tadi ya Bu ya. Kemudian Ibu bisa rapikan kembali pasiennya atau orang yang akan dikompresnya ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mengerti Bu? Sudah mengerti. Baik Ibu, nanti saya akan mempraktekkan tentang tindakan kompres hangatnya ya Bu, biar Ibu tahu gimana cara-caranya ya Bu. Ya, sus. Saya akan mempraktekkan tentang kompres hangat ya Bu, Ibu bisa melihatnya. Jadi Ibu cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa pasang perlaknya buat alasnya ya Bu, biar ada basah di bawah tubuhnya. Punten ya, bisa diangkat sedikit. Ibu sudah memasang alasnya, kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian kita lihat dulu suhu tubuhnya ya Bu, mengecek suhu tubuh. Ada bisa melakukan sendiri atau melakukan sendiri. Dibersihin dulu ya Bu aksilanya, ketiaknya. Sampai ininya bunyi ya Bu. Ini sih ya Dek. Tunggu ya Bu sampai bunyi. Nah Berapa menit ya, sus? Kira-kira? mungkin sampai 3 menitan ya Bu ya. Soalnya ini tergantung suhu tubuhnya sih Bu. Gitu. Iya. Baik Ibu, karena sudah bunyi ya Bu ya, kita ambil. Iya. Kasih ya Dek. Ini suhu tubuhnya mencapai 38 lebih ya Bu ya, jadi ini termasuk demam. Kemudian kita ganti dulu Bu selimutnya menggunakan selimut mandi. Iya. Ini selimutnya. Jika sudah diganti, kita tuangkan ya Bu air panasnya ke dalam baskom yang berisi air sampai hangat airnya.
keras ya Bu waslapnya. Terus yang pertama itu kenakan ke ketiak terlebih dahulu ya Bu, dia sampai dikompres ketiak. Ini sih ya satunya ya Bu. Yang kedua itu di lipatan paha ya Bu. Si adek itu yang lihat. Nah yang satunya Bu nanti digosok-gosok ke bagian tertentu ya Bu. Permisi deh tangannya. Ini kita menggosok tangannya gitu ya Bu. Sebagai kepalanya Iya, jadi nanti secara perlahan dulu satunya. Nanti bagian depannya. Ibu, jika sudah dikompres semuanya, seluruh tubuhnya, kita ambil yang tadi tubuh yang di aksila sama lipatan pahanya ya Bu. Ini sih ya. Nah, jika sudah selesai, kita cek lagi suhunya Bu, apakah menurun atau masih tinggi ya Bu. Nah, karena sudah bunyi kita ambil lagi ya Bu. Masih sedikit nurnya ya Bu ya. Nanti kalau masih panas Ibu bisa mengulang kembali tindakan yang dari awal tadi ya Bu. Nah jika sudah kita ambil perlapnya ya Bu, alasnya. Ya. Kita ganti lagi selimutnya sama selimut tidur tadi. Baik Ibu, karena tindakan kompres hangatnya sudah selesai, apakah Ibu sudah paham? sudah paham sudah. Baik, bagus kalau Ibu sudah paham ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti yang saya jelaskan tadi Bu? Sudah. Kalau sudah mengerti, apa Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada saya Bu? Ada. Jadi kalau apa sih si anak itu panasnya melebihi tuh dari 39. Nah, ada nggak sih penanganan khususnya tuh selain kompres air hangat? Mungkin jika Ibu sudah melakukan kompres hangat, Ya. sudah melakukan tindakan memberikan obat kepada si anaknya, Ibu bisa membawa ke dokter lagi Bu. Takutnya ada gejala lain seperti demam, bukan demam biasa Bu. Iya. Paham. Paham ya Bu? Saya akan mengajukan pertanyaan tentang terkait yang saya jelaskan. Ibu sudah bersedia Bu? Iya, bersedia. Baik. Nah, coba sih Ibu jelaskan kembali apa itu kompres hangat. Yang saya tangkap tuh kompres hangat itu prosedur tindakan pengompresan apa sih? Jadi kain dimasukin ke air tuh untuk tujuannya ya nurunin suhu badan si anak. Ibu tadi kompres hangat kan tindakan untuk penanganan demam ya Bu ya. Iya. Demam sendiri itu apa sih Bu? Kalau untuk demam sendiri itu apa sih? Peningkatan suhu tubuh melebihi dari batas normal. Kan normalnya kan 36 ya sampai 37. Nah, kalau 38 itu termasuknya demam. Ya, bagus ya Ibu. Penyebab dari demam itunya apa ya Bu? Penyebabnya juga sebenarnya mah ada 5 ya yang tadi susah jelasin tuh. Yang pertama infeksi saluran pernapasan,
Yang kedua, efek samping imunisasi yang sering terjadi yang di masyarakat kan biasanya dari imunisasi ya. Yang ketiga, diare akibat makanan yang jorok, jajan sembarangan. Yang keempat, lingkungan yang panas dan pemakaian baju yang kurang berlapis-lapis gitu, kurang pas menyesuaikan suhu lingkungan. Yang kelima, pneumonia, inflamasi pada paru-paru. Ya, pneumonia ya, Bu. Iya. Ibu bisa jelaskan, Bu, jelaskan kembali tanda dan gejala dari demam itu sendiri. Untuk tanda dan gejalanya tuh yang pertama ada peningkatan suhu tubuh melebihi batas normal, terus tubuh yang menggigil. Yang ketiganya rasa ngilu bagian tubuh tertentu. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, nafsu makan berkurang akibat dari demam tersebut. Baik, Ibu. Ibu masih ingat, Bu, cara mengatasi demam itu bagaimana, Bu? Masih ingat. Yang pertama itu kenakan pakaian yang nyaman. Yang kedua, kompres dahi dengan air hangat. Yang ketiga, cek suhu tubuh. Yang keempat, sediakan air minum. Yang kelima, tetap tenang dan jangan panik. Manfaat kompres hangat itu sendiri itu Ibu bisa jelaskan kembali? Untuk manfaatnya ya itu yang pertama menurunkan suhu tubuh, terus yang kedua memberikan rasa nyaman gitu. Yang ketiganya dampak fisiologis dari kompres kan bisa ya bikin si otot itu rileks. Ya. Ibu bisa Ibu jelaskan kembali bagaimana prosedur kompres hangat yang benar itu, Bu? Ya baik sih. Sebelum prosedur kan kita harus cek terlebih dahulu tuh suhu si tubuh anak, terus kemudian atur posisi anak, terus habis itu cuci tangan, terus siapin si waslap sama baskom, isi baskom dengan air panas dicampur sama air dingin, kemudian kita celupin si waslapnya ke baskom, terus kita taruh di bagian dahi ketiak gitu. Terus habis itu kita lap, terus cek kembali. Baik. Ibu sudah bagus ya, Bu. Ibu sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Ya. Ibu bisa mempraktekkan kompres hangat ini ketika Ibu bisa menangani anak yang demamnya, Bu. Ya. Jadi Ibu bisa tahu penanganan kompres hangat yang baik dan benar itu bagaimana. Ya. Baik, Ibu, nanti Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menghampiri saya ya, Bu, ya, di puskesmas atau di rumah ya, Bu. Baik, karena proses kegiatan ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya untuk memberikan kesempatan saya tentang penyuluhan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi